تعلم وتعلم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع إفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دوام مرضات قرب أصحابه وسلم خاتمة المرشدين رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء بيوك من مشيخ بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولنف في الدين الدنيا الآخرة بكل نية خاتمة عند الموت يبقى بأنقل في ذات الله ورضاه سيكامل صلوات رسول الله أبو طالب بكل الدين الطاقم سوى محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا دليل سكر فتوح منه رسول الله وذو ارتبط الناس سكر فأما نحيط المسلم ملكات المقربين بكل نية صالح في خيرات سكر محمد صلى الله عليه وسلم وسلافنا صلاة أدرة النبي كما أمت وسلم أسرار الفاتحة الله يديم السلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الحمد لله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT sebagaimana melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua bil khusus nikmatul iman Islam sehat walafiat. Dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan yang lalu dari kitab Zubat yang kita ambilkan juga keterangannya daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Mukhtasar Kabir. Zubat karya daripada Syekh Ahmad bin Ruslan. Dari Zubatnya Syekh Ahmad Al-Barizi dinazamkan oleh Syekh Ahmad bin Ruslan. Muqaddimah Al-Hadramiyah disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal Balhaj Bafadhal Al-Hadrami rahimahumullah radhiyallahu wa radhahum wa nafa'ana bihim ulumihim bisalil awliya salihin bin daraini amin. Adapun terakhir di masalah haid atau di babul haid masulun di Muqaddimah Al-Hadramiyah sudah kita bahas dulunya sebelum itu di Zubatnya. Sekarang kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah fasul wa aqallul haidi yaumun wa lailatun, dan paling sedikitnya itu adalah sehari semalam. Wa aktsaru 15 yauman bilayaliya. Yang paling sedikitnya haid itu sehari dan semalam 1 kali 24 jam. Imkanuhu min ba'di tisin wal aqal yaumun ya. Wal aqal yaumun wa lailatun wa aktsarul ajal. Sedangkan paling banyaknya waktu wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. 15 hari beserta malamnya. 15 hari 15 malam. Wa ghalibu sittun ya khamsun ila asyaratin wal ghalibu sittun wa illa sab'atun tuqaribu 6 atau 7 atau sab'un. Umumnya haid itu 6 hari atau 7 hari. Wa waqtuhu tis'un wa aqallu wa waqtuhu tis'u sinin. Ya, waktu paling sedikitnya wanita haid itu paling awal dia haid itu 9 tahun. Ya. 9 tahun imkanuhu min ba'di tis'in ya. Jadi
Kemungkinan haid itu setelah tis'in, setelah 9 tahun. Boleh kurang, tapi kurangnya tidak sampai 16 hari. 1 kali tuhur, 1 kali suci. Nah, 1 kali haid, 1 kali suci. 1 kali minimal haid, 1 kali minimal ditambah 1 kali minimal suci. 1 ditambah 15, 16 hari. Di 9 tahun kurangnya nggak sampai 16 hari. Artinya masih mungkin haid. Kalau di 16 hari atau lebih itu berarti bukan. Kalau kurangnya 9 tahun kurang 16 hari atau 17 hari keluar darah maka bukan haid, tapi istihadah. Wa aqallu tuhurin bainal haidati khamsata asyara yawman, dan adapun paling sedikitnya suci antara 2 haid itu 15 hari. 15 khamsata asyara yawman, apa harinya, bilayaliya, dengan malamnya. Ya. Berbeda dengan paling sedikitnya itu 15 hari. Jaraknya haid 1 ke haid berikutnya 15 hari paling sedikit. Kalau kurang dari itu berarti istihadah, kecuali kalau antara haid ke nifas. Maka itu tidak ada, seperti yang sudah kita pernah jelaskan, tidak ada jarak hampir. Bisa tidak ada jarak, itu cuma sekejap saja haid ke nifas. Pama wanita, dan sudah kita pernah bahas bahwa wanita hamil itu mungkin haid secara menurut para ulama. Ya. Umpama menjelang kelahiran, umpama menjelang lahir dia haid. Ya, dia haid menjelang lahir. Ya. Sampai lahir, mau menjelang apa? Menjelang lahir 1-2 hari menjelang lahir atau 3 hari haid. Keluar darah, bisa jadi haid itu. Mungkin darah haid sebelum kelahiran, terus lahir bayi, terus tidak lama nifas. Bisa jadi. Tapi kalau nifas ke haid, dengan catatan masih dalam 60 hari. Itu jaraknya nifas ke haid 15 hari. Dengan catatan masih dalam 60 harinya nifas. Kalau sudah lebih dari 60 harinya nifas, atau kalau kurang dari, masih di 60 harinya nifas, kalau ada darah ke darah kurang dari 15 hari, itu masih lanjutannya nih nifas. Tapi kalau sudah 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua itu darah haid. Kecuali kalau di luar 60 harinya nifas, maka bisa jadi tidak ada jeda atau apa, jedanya sebentar saja. Seperti menjelang 60 hari keluar darah, bisa jadi itu nifas, lanjutannya nifas tadi. Menjelang 60 hari, 57, 55, 56, 57, 58, 59, 60 keluar darah. Pas 60 berhenti sebentar, keluar darah lagi setelah jeda, maka itu keduanya nifas. Ini antara, kalau di luar 60 hari tidak ada jarak, tidak disyaratkan 15. Kalau 15 hari itu, jadi 15 hari itu cuma jarak antara haid 1 ke haid berikutnya, atau jarak antara nifas ke haid di dalam 60 harinya nifas. Itu 15 hari. Ya, paling sedikitnya suci 15 hari antara 2 haid, antara nifas ke haid. Lain itu tidak, terkadang tidak ada jeda tapi sedikit. Selainnya haid ke haid ya, selainnya haid ke haid dan selainnya nifas ke haid dalam 60 harinya nifas. Itu hampir kadang-kadang enggak, jaraknya cuma sedikit. Wa yahrumu bi, dan menjadi haram dengan haid, karena haid. Apa ma yahrumu bil janabah, apa-apa yang haram dengan janabah. Ya. Apa yang haram dengan janabah? Yang haram dengan janabah apa? 4 perkara yang haram karena batal wudu, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Plus 2, ditambah 2, ini haram dengan janabah. Diam di masjid dan membaca Quran. Lubsu fil masjid wa qiraatul Quran. 6 ini juga haram bagi, sebagaimana 6 ini haram bagi orang janabah junub, dia juga haram bagi wanita haid. Jadi yang diharamkan karena haid adalah apa yang diharamkan karena janabah. 6 perkara tadi ditambah wamururul masjidi, dan melewati masjid, lewat di masjid.
dari pintu sana ke pintu sini lewat. Tapi in khofat talwizahu, lewat ini haram bagi wanita haid dengan syarat jika dia khawatir akan mengotori masjid. Jadi dia menduga kuat kalau dia lewat bakal menetes umpama darah haidnya ke masjid sehingga mengotori masjid, maka haram. Kalau yakin dia tidak bakal mengotori masjid, maka makruh saja lewatnya tadi, tidak haram. Wasaumu, dan puasa. Wanita haid tidak boleh puasa. Umpama ya, ini jam segini umpama ini puasa, jam segini menjelang maghrib datang haidnya, batal puasanya otomatis, meskipun dia tidak makan tidak minum ya. Dan tidak perlu makan minum untuk membatalkan puasanya, sudah batal otomatis dengan keluar haidnya. Jam 9 pagi umpama datang haidnya 10 pagi atau jam segini datang haidnya, maka dia batal puasanya, nanti wajib qadha. Kalau sholat tidak wajib qadha, sholatnya orang haid ya kan, puasanya orang haid wajib qadha karena cuma setahun sekali. Kalau sholat itu berulang, kalau diwajibkan qadha, wanita haid diwajibkan qadha bakal berat nanti, akan berat karena setiap hari, setiap bulan wanita itu insya Allah kalau dia normal siklus haidnya jalan hampir setiap bulan. Kalau diwajibkan qadha sholat berat, satu kali haid saja kalau 1, 2, 3 hari, sampai 6 hari saja berapa kali 5 waktu, sudah 30 sholat ya. Maka tidak diwajibkan, kata Siti Aisyah di Sahih Bukhari, kunna nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah, kata Siti Aisyah, kami diperintah oleh ini para wanita diperintah oleh Rasulullah untuk mengqadha'i puasa kami, yang karena haid, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha'i sholat kami. Wa thalaq, tapi wanita haid ini yang perlu dan sering saya jelaskan kalau terutama di majlis-majlis umpama saudara wanita kita jelaskan, karena wajib puasa bagi wanita haid ini kalau suci meskipun belum mandi, meskipun belum mandi besar, tapi sudah suci dari haid. Umpama jam 4 subuh itu masuk subuhnya jam 4 kurang berapa menit haidnya suci, dia suci dari haidnya, wajib puasa. Makanya saya sering menjelaskan kalau perempuan itu kan mereka biasanya sudah ngerti kan kapan mereka suci biasanya, dan kebiasaan insya Allah nggak luput dari kebiasaan itu, biasanya begitu kalau normal. Nah, kalau dia bakal tahu, oh ini nanti jam 4 subuh ini saya bakal suci, sebelum subuh ini saya bakal suci, maka hendaknya dia makan sahur seperti biasa. Dia niat dulu, dia sahur dulu, sehingga nanti ketika umpama jam 4 kurang dia sudah suci, dia sudah siap untuk puasa ya kan. Jangan nanti jam 4 kurang dia suci wajib puasa lah, terus sedangkan dia umpama lalai tidak sahur umpama, dia kalau kuat ya. Maka kita anjurkan kalau bagi, dan nggak apa-apa dia simpan niat dulu, urusan nanti ternyata luput dari perkiraan, ternyata jam 4 subuh dia masih haid, datang subuh masih dalam keadaan haid, meskipun suci setelah itu umpama 1 menit 2 menit setelah manjing subuh suci haidnya ya tetap hari itu berarti belum wajib puasa, karena datang waktu puasa dia masih dalam keadaan haid. Ya nggak apa-apa, yang penting kan dia sudah niat dulu umpama, sudah niat, sudah siap-siap, sudah sahur, sudah siap-siap, menjelang ternyata luput. Menurut dia, perkiraan dia, oh nanti jam 4 kurang umpama itu saya suci biasanya umpama. Nah dia siap-siap. Nah, kalau ternyata luput dari perkiraan umpama, luput dari kebiasaannya, ternyata sampai 12 subuh dia belum suci dari haidnya, ya nggak apa-apa, berarti tidak wajib puasa pada hari itu karena masih haid. Amin. Wa thalaq, dan talak ya. Wa talaqu fihi, haram talak pada saat haid karena akan memperpanjang masa tunggunya ya. Dan sudah kita jelaskan ada 2 talak bid'ah.
Talak bid'ah itu talak, menjatuhkan talak ketika wanita atau istri sedang dalam keadaan haid, itu bid'ah. Ini talaknya haram, maksudnya suami dengan menjatuhkan itu dia dosa, haram. Tapi talaknya jatuh, dia harus merujuk lagi. Dan kedua, talak bid'ah itu adalah talak ketika suci tapi sudah dikumpuli. Sudah suci perempuan itu tapi sudah dikumpuli terus ditalak, itu talak bid'ah. Ini haram tapi jatuh talak. Wal istimta'u, haram pula bersenang-senang bima baina surati wa rukbah, antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut haram. Meskipun tidak jima, karena khawatirnya nanti dia kebablasan maka akan jima, ya menjadi jatuhnya haram untuk haid. Jadi ya, yang diharamkan kepada wanita itu ditambah berapa tadi? Ditambah 4 perkara. Lewat di masjid, kalau dia khawatir mengotori, puasa, talak, istimta. Kemudian juga haram bagi wanita itu sebetulnya ditambah seperti di Nailur Wajah itu ada tambahan haram bagi perempuan itu untuk bersuci dengan niat ibadah. Bersuci dengan niat ibadah, wanita haid itu tak boleh. Sehingga nggak boleh dia wudhu. Kenapa perlunya wudhu? Dengan niat ibadah untuk sholat nggak bisa. Kemudian nggak wajib sholat. Dikecualikan bersuci yang niatnya bukan murni ibadah, bukan untuk sholat. Seperti mandi-mandi ketika dia manasik. Contoh dia haid, masuk Mekah. Boleh mandi, niat mandi sunnah untuk masuk Mekah. Karena itu tidak ada hubungan langsung dengan ibadah bersucinya itu. Boleh. Tapi bersuci untuk ibadah tidak bisa, haram. Karena dia bukan min ahlil ibadah. Orang haid itu bukan termasuk orang yang ahli ibadah selama haidnya. Wajib ahli qada usum, dan wajib bagi wanita tadi, alaiha bagi wanita haid tadi, qada usum, mengqada puasa. Ya. Kemudian duna sholah, bukan sholat. Nah itu di situ juga dikutip hadisnya Siti Aisyah itu ijma, dan karena hadis Aisyah kunna nu'maru bi qada'i shaum wa nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintah untuk mengqada puasa kami, untuk mengqada puasa, dan kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Wasulun. Al-mustahadatu taghsilu farjaha. Wanita yang istihadah itu mencuci kemaluannya. Summa tahsyuhu, kemudian dia menutup kemaluannya. Setelah dia sucikan, dia tutup. Dia sumbat. Dia hasyayasyu itu asalnya maknanya mengisi. Jadi dia sumbat kemaluannya, farjinya, dengan semacam kapas atau semacamnya. Untuk apa? Untuk meringankan istihadahnya, supaya tidak menetes selama sholat. Karena seperti kita ketahui, yang menghalangi ibadah itu cuma nifas sama haid. Istihadah itu walaupun keluar darah, itu darah penyakit, tidak menghalangi kewajiban sholat dan puasa dan sebagainya. Maka wanita istihadah tetap wajib sholat, karena bukan haid. Cara sholatnya itu tadi, waktu dia sebelum menjelang sholat atau sudah masuk waktu, seperti orang salisil bol, seperti orang beser, seperti laki-laki yang beser. Maka dia ketika ini belum mancing maghrib, belum boleh dia bersuci. Nanti sudah mancing baru bersuci. Baik laki-laki yang beser terus kencing terus, atau wanita yang istihadah. Kenapa? Karena belum ada darurat, ya kan? Belum masuk waktu sholat, belum ada darurat untuk
sholat. Belum ada kedaruratan untuk sholat. Masuk waktu sholat dia cepat-cepat, dia cuci kemaluannya, ya, dia bersihkan dari syaitannya, kemudian tahsyu, dia sumbat, dia tutupi kemaluannya, ila idza haraka hadam. Kecuali kalau terasa panas darahnya itu, maka tidak wajib hasyu, tidak wajib untuk menyumbat. Kalau dia terganggu dengan menyumbat itu, maka tidak wajib dia menyumbat. Nah, rokok mana asalnya membakar kepada dia apa darah. Aukanat shaimah, atau dia puasa, maka tidak wajib disumbat karena khawatir sumbatannya terlalu masuk, maka membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Sebagaimana laki-laki, sebagaimana kalau dia istinja di duburnya, itu harus hati-hati ketika puasa, jangan terlalu dalam. Karena yang wajib distinjai kan cuma lubang tempat keluarnya kotoran itu, bukan sedalam-dalamnya, bukan. Fa'ilam yakfiha, jika tidak mencukupi dia, tidak mencukupi dia apa menyumbat, ta'assaba bi khirqatin, ta'siba bi khirqah, dia mengikatnya dengan khirqah, dia mengikat kemaluannya dengan khirqah, dengan secari kain. Ya. Kemudian sumbat tatawaddo, setelah dia ikat atau dia sumbat tadi, maka kemudian wudu atau tayamum. Ya. Wudu atau tayamum. Karena wajib mualah, ya, harus segera antara dia membersihkan itu dengan dia menyumbat, segera wudu. Ya. Macam orang beser pun begitu. Orang beser ya cepat-cepat, dia ketika masuk waktu cepat-cepat dia keluarkan kencingnya, dia singgah, cepat-cepat dia tutup juga. Orang beser juga wajib ditutup kemaluannya, disumbat, diikat atau ya, sehingga tidak netes selama dia sholat. Watabadaro bisolah, bersegera untuk sholat. Ain akhirat, jika dia menunda si perempuan tadi, wanita mustahadah tadi, menunda si mustahadah oleh maslahat sholat untuk selain maslahat sholat seperti makan atau sebagainya, istaknafat, dia wajib memperbarui lagi, memperbarui semuanya tadi, memperbarui ikatannya tadi dan semua tadi. Kalau dia menunda, harus segera. Watajibut waro, tajdidul usab atau tajdidul usab, dan wajib tuharah, wajib tuharah, dan wajib bersuci dan memperbarui ikatannya likuli fardin, untuk setiap fardu. Wasalisul bauli wal madhi mithluha, dan orang yang salisul bauli, yang terus menerus
keluar kencing, terus menerus kencing, ya. Dan salisul madhi, terus menerus keluar madhi atau wadi, atau juga reh, wal wadi wareh juga, terus menerus kentut, wal ghaid, terus menerus buang air besar, atau terus menerus wal mani, terus menerus wal mani, famithluha, maka hukumnya sama dengan wanita istihadah itu. Sama hukumnya dengan wanita istihadah. Jadi cepat dia waktu masuk waktu sholat baru cepat-cepat dia istinja, ya cepat-cepat dia wudu, cepat-cepat dia sholat tanpa menunda. Kalau nifasi lahzatun, paling sedikitnya nifas itu lahzah. Ya, adana nifasi lahzatun situna aqsahu wal ghalibu arba'una. Sekejap, paling sedikitnya nafas itu lahzah, sekejap. Paling sedikitnya nifas sekejap. Waktu paling banyak nifas itu yauman, 60 hari. Ghalibu 60 hari. Ghalibu arba'un, umumnya nifas 40 hari. Wa yahrumu ma yahrumu bil haidi, dan haram bihi karena nifas apa-apa yang haram bil haidi karena haid. Itu tatimatun yajibu ala nisa ta'aluma yahtajna ilaihi min hadzal bab. Wajib bagi perempuan untuk belajar apa yang mereka perlukan kepadanya pada dari bab ini dan dan selain bab ini yang diperlukan oleh perempuan. Dan karena nahwu zaujiyah aliman, jika ada seperti suaminya itu ada yang alim atau orang tuanya atau mahramnya alim, lazimut alim, maka wajib bagi suaminya atau selain semacam suaminya tadi, orang tuanya atau mahramnya, ta'limuha, wajib untuk mengajari si perempuan. Wa illa, jika tidak memenuhi suaminya dan atau sebangsanya itu nggak ada yang alim, faliyas'alha, hendaknya si suami tadi bertanya untuk perempuan tadi, wa yukhbiruha, dan mengabari tentang jawabannya. Au litakhruj, atau hendaknya si perempuan itu keluar li ta'allama, supaya belajar si perempuan itu dari akan hal itu. Walaisal khuruj, dan tidak boleh bagi wanita untuk keluar liwadi ta'alumi wajibin, untuk selain belajar yang wajib saja. Minahui majlis zikrin, dari semacam majlis zikir, tidak boleh illa biridhahu, kecuali dengan ridha suaminya. Wabi mahromin, dan kecuali dengan diantar oleh mahramnya. Ano itu sebangsanya maha bersama dia. Kharajat ansuri, kalau dia keluar ansurin, dari pagar, dari batas dari pagar, dari bentengnya negeri, dari bentengnya negeri, umranul balad, atau keluar dari pemukiman. Jadi kalau dia keluar jauh untuk majlis zikir atau apa, dia harus didampingi mahramnya. Kalau safar jauh untuk majlis, karena nggak wajib bagi dia. Yang wajib adalah belajar ilmu yang fardu ain. Kalau keluar untuk sekedar majlis zikir dan sebagainya, itu tidak wajib. Bukan tidak boleh, boleh, tapi seizin suami dan dengan mahram. Kalau jauh, bikhilafil wajib, berbeda dengan yang wajib. Fatakhruj bihi, fatakhruju lahu, maka dia boleh keluar untuknya, walau ta'allum, walau wadaha, tidak aminat, meskipun dia sendirian. Allahu a'lam. Meskipun tidak untuk belajar, untuk sekedar bertanya, yang wajib tadi
ya boleh keluar untuk yang wajib itu. Walau wahda meskipun sendirian, idza aminat kalau aman. Wallahu a'lam. Ini tanpa mahramnya kalau aman. Idza aman maka wajib dengan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Babus shalah. Bab tentang sholat. Setelah haid di Zubat itu apa? Kita habus sholat ya. Sholat. Kita habus sholat. Ya. Untuk apa? Untuk mengenali antara haid dan nifas. Antara haid dan nifas itu jelas. Darah haid itu ya mirip dengan darah nifas sama-sama. Yang berbeda itu istihadah, itu yang jelas berbeda. Karena nifas itu kan darah haid yang terkumpul itu. Maka keluar ketika dia, maka sifatnya sama dengan darah haid. Tidak beda. Cuma yang membedakan nanti hitungannya. Ya kan? Dan nifas itu kan tidak mungkin bercampur dengan haid. Karena sudah jelas mana nifas, mana haid. Haid kemungkinan keluar sebelum dia melahirkan. Umpama itu masih mungkin. Setelah melahirkan, walaupun dengan jeda, umpama setelah nggak langsung melahirkan terus keluar darah, ya, itu darah nifas. Ya, jelas. Itu karena disebut nifas kan kharaja akibat nafasin, akibat nafsin. Disebut nifas karena dia keluar setelah keluarnya seorang jiwa, yaitu bayi tadi. Maka terus keluar darah, maka sebut dia nifas. Dan itu nggak mungkin bercampur. Ya, selama darah nifas keluar ya nifas hukumnya. Berapa hari pun, mau 3 hari, 5 hari, terus berhenti, terus dia akan terbedakan dengan itu, dengan waktunya. Tidak mungkin tumpang tindih antara haid dan nifas. Yang sering tumpang tindih itu antara mustahadah sama nifas atau istihadah sama haid. Itu yang dibahas di fikih. Istihadah itu akan menjadi rumit ketika dia tumpang tindih dengan nifas atau dengan haid. Kalau nifas dengan haid itu nggak ada pembahasan khusus itu. Karena sudah jelas terbedakan dengan waktu keluarnya. Dan kalau dia 5 hari umpama ya haid ya kan, nifas. Ya kan, tidak langsung keluar, bisa jadi tidak langsung keluar. Jeda berapa jam atau 1 hari baru keluar, setelah melahirkan baru keluar darah, itu ya nifas. Berapa hari dia keluar nifasnya? 3 hari ya, nifas 3 hari. Berhenti dulu, dia berhenti. Umpama berapa hari? 10 hari, keluar lagi darah, ya masih nifas. Kalau 15 hari lah, itu baru keluar lagi setelah 15 hari, itu baru haid. Di dalam tempo 60 itu baru haid. Tidak mungkin tumpang tindih. Itu. Kalau keluar setelah 3 hari keluar berhenti 10, 9 hari, 11 hari, 12 hari berhenti. 13 hari, 14 hari. Berhenti terus keluar darah lagi, ya nifas. Selama masih dalam 40, 60 hari. Nifas. Tidak mungkin tumpang tindih. Makanya saya juga sampai sekarang belum pernah ada pembahasan masalah antara dan nifas. Yang tersamar itu antara nifas dengan istihadah dan antara haid dengan istihadah, bukan haid dengan nifas. Mumayyizah itu maksudnya bisa membedakan mana darah haidnya, mana darah istihadah, itu mumayyizah. Karena sifat darah haid dan darah nifas, darah istihadahnya itu beda. Umumnya beda. Jarang memang ada yang sama. Nah ketika itu berarti ghairu mumayyizah kalau sama sifatnya.
Nanti ghairu mumayyizah dia. Mutahayyir apa mubtada ghairu mumayyizah atau mubtada ghairu mumayyizah. Yang dibahas macam-macam 6 atau 7 macam isti'adzah itu yang dibahas 6 atau 7 macam itu termasuk mutahayyirah. Itu kasusnya rancu antara mana darah haid, mana darah isti'adzah, itu yang dibahas. Atau mana darah nifas, mana darah isti'adzah. Itu yang dibahas di 7 macam atau 6 macam itu, mumayyizah, mubtada, mumayyizah, mubtada, mumayyizah. Muqtada, mumayyizah, muqtada, mumayyizah. Ya. Itu yang dibahas adalah kesamaran antara haid dengan darah isti'adzah. Bukan haid dengan nifas. Atau nifas dengan isti'adzah. Yang membuat rancu itu isti'adzah itu. Adapun haid nifas itu insya Allah sudah ada anunya masing-masing. Ada pakem, ada waktunya masing-masing dan insya Allah tidak bercampur. Ya. Dan tidak bercampur memang. Karena haid ada waktunya, nifas ada waktunya. Yang bikin kacau itu kan isti'adzah. Itu yang tidak mengenal waktu. Kadang datang di haid, kadang isti'adzah itu datang setelah nifas. Makanya di situ ulama membuat hukum tentang mustahadzah. Kalau nifas haid ya sudah jelas hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari situlah. Babus shalah. Bab salat. Ya. Kenapa? Lalu apa? Iya memang, iya macam-macam penyebab. Darah haid itu bisa berubah. Kenapa? Masih dikatakan haidnya stabil. Ya dilihat kan dalam haid itu kan ada jumlah, ada waktu. Jumlah berapa harinya dan ada waktu. Kadang jumlahnya tetap tapi waktunya yang bergeser. Tergantung perempuan itu kan. Ya kalau selama nggak parah, ya insya Allah ya tetap stabil. Dan adah itu kan kalau kita entah ya masalah kedokteran itu wilayahnya dokter yang dia lebih ngerti apakah itu. Kadang cuma bergeser tanggalnya saja. Ya, bahwa dari awal bulan kepada akhir bulan, tengah bulan, tapi jumlahnya tetap. Nah, selama itu sudah terbukti dengan kebiasaan, ya itu masih dianggap kebiasaannya dia. Ya kan? Kan qadron wa adatan kan gitu. Ada qadron, ada adatan, nanti itu kan dibahas lagi. Kadang kadarnya tetap 5 hari umpama, tapi kebiasaannya yang berubah dari awal mungkin ke tengah atau ke akhir umpama. Bisa jadi. Dan kalau gitu ya masih tetap dianggap kebiasaannya. Walaupun sudah kadarnya masih dianggap. Masih dijadikan perhitungan ketika dia nanti mutahayyir atau bingung. Ketika darahnya maka masih bisa dipatokan jumlah darahnya itu ketika dia tidak berubah. Kadang berubah dua-duanya. Ya jumlahnya berubah, ya kebiasaan berubah. Ya itu berarti sudah berubah. Ya berubah total. Bahkan kadang kan kita sudah pernah jelaskan kadang entah karena hormonal dan sebagainya. Itu kadang perempuan itu tidak haid 2 bulan, 3 bulan kadang. Meskipun belum tentu hamil. Dan sebaliknya hamil bisa jadi haid menurut ulama. Berbeda dengan pendapatnya mungkin kedokteran. Saya Allah alam, saya belum pernah meneliti lagi masalah artikel itu, masa di ilmu kedokteran. Kalau menurut ulama ya wanita hamil bisa haid. Mungkin haid. Allah alam.
Ya, kalau sudah berubah parah ya berarti berubah. Dan adat itu kan tercetuskan dengan satu, walau marroh. Meskipun satu kali itu sudah dianggap adatnya. Di bulan sebelumnya itu berapa dia? Ingat gak? Sebelum datang haidnya yang ini, berapa itu adatnya, kebiasaannya. Terlepas dari faktor-faktor lain, ada hormonnya atau macam-macam. Terlepas dari itu, kalau ulama cuma menganggap adat itu ya dengan bulan sebelum itu. Meskipun sekali, sudah dianggap sebagai adat, kebiasaan. Bulan sebelum ini, sebelum terakhir yang sekarang ini, itu berapa? Ingat gak dia? Kalau dia ingat sama sekali, berarti dia mutahayyirah. Berarti dia wanita yang bingung karena nggak ingat masa haidnya. Berapa kadarnya dah ingat, kebiasaannya juga dah ingat. Wallahu a'lam. Ya. Sir al-Fatiha. Insyaallah jalla. Kan mengenai di bagian yang mu'tada ghairu mumayyizah itu zakirah li adatiha. Ingat kebiasaannya qadron wa waqtan, waktunya dia ingat, kadarnya berapa hari dia ingat. Ya, kadang ghairu mumayyizah tapi lupa, nasi li adatiha qadron wa waqtan, itu mutahayyirah. Lupa kebiasaannya, baik kadarnya, waktunya itu di tengah, apa di akhir, apa di awal. Kadang dua-duanya ingat waktunya dan kadarnya. Oh, saya haid biasanya 5 hari di awal bulan umpama. Berarti kan ingat dua-duanya. Atau ingat cuma kadarnya saja, waktunya nggak ingat. Dengan ghairu mumayyizah zakirah li ada qadron la waqtan. Atau sebaliknya, ingat waktunya saja, kadarnya nggak ingat. Saya biasa haid di awal bulan tapi nggak ingat berapa lamanya. Maka dalam pandangan fuqaha itu masih terdeteksi. Kita kan bahas pandangan fuqaha, Anda bahas kedokteran. Kalau dokter ya Allah alam apakah itu masih dianggap normal atau enggak. Allah alam bisawab. Kalau secara fuqaha selama masih diingat baik kadarnya ataupun waktunya ya berarti masih bisa terdeteksi meskipun dia terkena istihadah umpama. Masih enggak parah, yang paling parah kan sudah lupa. Sama sekali lupa kadarnya, lupa waktunya, itu yang namanya mutahayyirah, itu tadi bingung. Dia sendiri bingung, dia membingungkan fuqaha untuk memutuskan dia, hukumnya dia sendiri. Wallahu a'lam. Ayo siapa? Azan.